bukan hanya dari sisi keilmuan dalam kehidupan ini, bukan dari sisi keagamaan dalam kehidupan ini, tapi banyak sekali hal-hal yang perlu untuk kita bangun pada diri kita untuk menjadi manusia yang lebih manfaat, manusia yang lebih sempurna. Nah, antara lain itu apa? Antara lain yaitu terkait masalah perekonomian ini. Karena kehidupan ini, orang yang mampu secara ekonomi itu lebih terhormat, lebih mampu untuk mengendalikan orang lain. Nggak bisa dipungkiri itu. Maka dari itu kita jangan apa ya istilahnya, jangan naif terhadap hal ini. Ayo kita bangun perekonomian pada diri kita masing-masing. Halo Empower, sama Panar ya. Kita sekarang ada di Ngode, ngobrol bareng Dewan. Dewan mana yang sekarang sama Panar? Sama Panar sudah ada Mas Iwan Zunai. Siap. Ini kebetulan latar belakangnya pendidik ya. Iya. Di Ponpes Sunan Derajat ya Mas ya. Betul. Dan kalau kita ngomong Ponpes Sunan Derajat ini luar biasa loh. Ya, Nggak cuma alhamdulillah. pendidikan. Kalau saya lihat itu beberapa kali mampir ke Lamongan bukan cuma pendidikan ya. Betul. Lini bisnisnya itu juga, buaya ya. Alhamdulillah. Dan ini salah satunya nggak sih Mas? Nggih. Aidrat, Nah, ya? Aidrat ini. Aidrat air minum dari asli Sunan Derajat. Sunan Derajat, Ini ya. dari kapan Mas? Ini sebenarnya sudah lama sih, ini dari mulai tahun 2011 mungkin, 2011. Wow, 2011. Iya. Wah, berarti 2011. udah 10 tahun lebih udah. Lebih Iya. sekitar 14 tahun, 15 tahun lah. Dan ini temanya pas sama yang mau Father obrolin sama Mas Iwan nih. Apa ini temanya ini? Santripreneur. Oh gitu sih ya. Karena kan kalau kita bicara soal dunia bisnis ya, kadang itu orang lupa bahwa teman-teman santri ini juga bisa gitu loh. Betul. Sunan Derajat salah satunya. Betul. Sudah banyak, ini salah satu aja. Kapan Iya. ini saya lewat ke sana, waktu saya main ke sana, banyak kan. Banyak, iya. Tapi sayangnya nih Mas, stigmanya itu masih belum ke sana. Santri itu seringnya cuma dianggap cuma bisa ngaji. Dunia bisnis pasti mereka gagap. Nah itu ribut tuh Mas Iwan. Ya, itu kan pandangan orang aja ya. Pandangan orang Iya, aja, masing-masing kita tentunya ya memiliki satu pandangan yang berbeda-beda lah antara kita dengan yang lainnya gitu. Tetapi satu hal yang ingin di sini sedikit ya kita sentil gitu ya. Sebenarnya santri itu memiliki sebuah potensi yang cukup besar ya. Karena dari sisi kuantitas aja, Oke. se-Indonesia ini yang tercatat di Kementerian Agama itu kurang lebih hampir 4 juta santri Se-Indonesia. se-Indonesia. Loh, banyak. 4 juta santri dengan ya hampir 30.000 lah atau lebih mungkin 30.000 itu pesantren. Oke. Nah, artinya ini sebuah komunitas bangsa kita ini, masyarakat kita ini yang istilahnya itu memiliki sebuah potensi dengan kuantitas yang begitu besar. Tentunya ini memiliki sebuah sebuah potensi yang cukup besar apabila ini memang dikelola dengan baik gitu. Ya tentunya harus ada semacam kayak hubungan yang pentiholik ya antara pemerintah dengan pesantren dengan nanti akademisi. Itu nanti bagaimana mengkonsep sehingga nanti santri pas pesantrennya itu nanti itu mampu untuk menjadi penggerak atau pengungkit ekonomi daripada ekonomi nasional ini. Saya rasa bisa cuma banget. diam gitu ya Mas. Nah, ya. Kalau kita ngomong pesantren tapi sebenarnya dia itu kayak semacam boarding house ya, boarding Betul, school ya. boarding Kalau school, di betul. luar itu kan istilahnya kan gitu kan. Betul, iya. Yang berarti ada diajarin mandiri juga di situ. Betul. Ini modal yang untuk dunia bisnis yang utama harusnya di situ nggak sih? Lah sebenarnya di situ. Jadi di antara atau salah satu daripada keistimewaan dan keunggulan pesantren itu ataupun santri, memang santri itu sudah terbiasa dengan kehidupan yang mandiri ya. Dari rumah yang biasanya manja dengan orang tua, nyuci dicuciin, masak dimasakin gitu kan. Kemudian apapun yang minta ke orang tua, kemudian dimasukin ke pesantren. Di situ dilatih betul bagaimana dia itu bersosial, bagaimana dia itu hidup secara mandiri, mencukupi kebutuhan sendiri, nyuci sendiri lah. Ini sebuah potensi awal dan potensi dasar seseorang itu akan mampu untuk menjadi sebuah entrepreneurship. Modal awal itu pondasinya itu seperti itu. Dan jadi di Ponpes Sunan Derajat didorong supaya itu kayak gitu ya. iya, jadi alhamdulillah sekarang ini Ponpes Sunan Derajat itu selalu agak konsen ya. Selalu konsen terhadap hal tersebut karena apa? Karena keilmuan tentunya itu atau keilmuan maupun karakter dan lain-lain itu tentunya ya nggak cukup dalam menghadapi hidup ini. Yes. Ada satu, jadi apa itu? Antara lain yaitu penguatan dari sisi ekonominya kan gitu kan. Betul. Ada satu konsep dalam Al-Qur'an itu, bukan Quran ya, dalam Islam itu ada satu konsep yang itu selalu diajarkan kepada kita sekalian. Kadal fakru ayakunal kufroh. Hampir-hampir gitu kan. Orang yang
fakru itu orang miskin, nggih. Ayakunal kufro itu hampir saja itu sama dengan kekufuran. Oh ya? Ya, Wow. itu ada sebuah hadis itu seperti Saya itu. baru Lah, tahu ini, Mas. iya. Lah, itu kenapa ada hadis seperti itu? Biasanya dan rata-rata manusia itu kalau seandainya sudah istilahnya itu terbebani dengan ekonomi, kepanikan, kebingungan, akhirnya itu apa? Hilang rasa kesabarannya. Oh. Nah, kalau kesabarannya ini hilang, itu nanti ya dia akan melakukan hal-hal yang istilahnya itu di luar istilahnya koridor daripada moral, koridor daripada akhlak dan lain-lain. Nah, ini yang ini yang difahami betul oleh pesantren, sehingga pesantren itu rata-rata dan khususnya di sini adalah pesantren Sunan Derajat itu selain keilmuan keagamaan, keilmuan umum, keterampilan dan lain-lain, antara lain ada yang selalu ditanamkan pada santri itu jiwa entrepreneurship. Itu, Jadi Mas. jiwa usaha. Betul. Ya. Saya jadi Gitu. baru sadar bahwa kalau ngapunten, perutnya belum kenyang, yang lain ini pasti belum beres gitu Betul. kan. Nah, itu. Nggih. Dan ini harus diberesin dulu. Salah Betul. satunya adalah masukin semangat wirausahanya. Betul. Makanya banyak kan ada istilah anak-anak muda sekarang gitu kan. Istilahnya itu harus selesai dulu pada dirinya kan gitu kan. Itu. Bener. Nggih. Kalau nggak bisa mau disuruh Kenapa mencintai nggak? orang lain ya nggak iso. Sulit gitu. Belum selesai Nggih. dengan Belum selesai dirinya, dengan ya. dirinya itu. Dan itu harusnya tetap didorong kan, Mas. Nah, pesantren-pesantren kalau di tempatnya panjenengan saya yakin beres gitu kan. Iya. Cuman di tempat lain nih, Iya. kurikulum wirausahanya kadang lupa, Mas. Betul. Keluar bingung mereka. Nah, Betul, didorong iya. kamu berbisnis. Apa? Nah, kan Nah, kayak gitu itu, kan. betul. Nah, itu pripun tuh, Mas? Jadi sebenarnya gini, jadi kalau kita berbicara tentang santripreneur, itu tentunya kita juga harus terlebih dahulu berbicara tentang pesantrenpreneur. Nggak mungkin santri akan dicekoi atau dimodali dengan keilmuan entrepreneurship apabila memang pesantrennya sendiri itu belum menjelma sebagai pesantrenpreneur. Itu. Karena apa? Karena bisnis itu sebenarnya awalnya itu adalah mindset. Ya, benar. Mindset gitu kan. Nah, mindset itu tidak akan mampu akan kita tularkan kepada santri ketika pesantrennya nggak punya mindset Ya, entrepreneur akhirnya gitu kan, nggih. Mas, ya. Ini Jadi juga. sebenarnya stakeholder khususnya itu pengampu daripada pesantren itu sebenarnya yang terlebih dahulu harus kita cekoi lah istilahnya dalam tanda kutip ya. Itu pesantren itu harus mampu berdikari dengan memiliki beberapa usaha-usaha yang di situ digerakkan. Oke. Lah, dari sini itu nanti santri-santri pasti akan melihat. Lah, melihat saja itu termotivasi. Paling nggak lihat dulu nih. Nah, kan gitu. Menarik Kan Iya, gitu iya, kan. iya, Nah, iya. termotivasi. Lah, Benar, setelah benar, termotivasi seperti ini baru nanti kurikulum termasuk di situ kurikulum bisnis, termasuk di situ pelatihan, terus kemudian ya kita analisis bisnis dan lain-lain itu pelan-pelan nanti akan kita berikan kepada santri sehingga di situ nanti akan muncul santripreneur gitu kan. Dorongannya berarti bukan jangan ke santrinya dulu nih. Jangan. Pondoknya dulu nih. Pondoknya dulu Pondok gitu. pesantrennya dulu, ayo pesantren-pesantrennya muncul dulu. Muncul dulu betul. Ketika ini ekosistemnya belum tumbuh, ya nggak bakal gimana bisa, kan nggak bakal bisa, betul. Lah yang sering terjadi dan itu menjadi kelemahan daripada pesantren-pesantren itu yaitu jadi belum mampu istilahnya itu iklim yang ada di pesantren itu digairahkan terlebih dahulu atau berjalan terlebih dahulu dari sisi bisnis maupun Siapa ya? ya tentunya Gimana tuh? sebenarnya ya tidak harus pemerintah lah. Oh. Artinya semuanya istilahnya ini tugas semuanya istilahnya itu ya khususnya stakeholder yang istilahnya pengasuh maupun istilah pengelola daripada pesantren itu juga harus berpikir seperti itu terlebih dahulu. Oh, jadi nggak bisa jangan cuma ngandalin pemerintah. Oh nggak bisa mas. Energinya terbatas mas. Mas, kalau ngandalin pemerintah udahlah nggak kelar nanti nggak kelar. Berarti di legislatif sendiri Mas Iwan Komisi A ya? Komisi A ya. Itu selalu mendorong jangan cuma senden ke pemerintah gitu kan. Betul. Supaya mental petarungnya itu juga tumbuh di Jadi, santrinya. betul. Jadi di sini ada beberapa hal ya yang mungkin perlu untuk kita sampaikan. Jadi yang pertama terkait masalah masyarakat ini. Jadi kita berbicara tentang masyarakat. Jadi masyarakat itu kita berharap sekali itu jangan terlalu ngandel pemerintah. Nek ngandel pemerintah gak kira mari. Nggih. Panjang ini tuh. Panjang karena apa? Karena pemerintah sendiri juga bingung dengan dirinya gitu. Nggih. Nah kalau kita berharap kepada orang yang bingung terhadap dirinya, ya ila yaumil kiamah gak kira mari-mari gitu. Loh, Itu yang pertama Iya. dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi kita harus berdikari.
Dan memang sekarang ini ya alhamdulillah sih kalau masyarakat sudah seperti itulah. Walaupun sudah mulai walaupun kurang istilahnya itu apa semacam kayak dukungan pemerintah, tapi masyarakat ini bangkit semuanya, UMKM sudah mulai bangkit dan lain-lain gitu. Nah kedua tentunya ya pemerintah gitu. Pemerintah ini itu ya apa ya, nggak mungkin pemerintah itu istilahnya itu ngasih dalam tanda kutip ya ngasih makan seluruhnya kepada masyarakat Indonesia, nggak mungkin. Berat loh Mas. Nggak mungkin, iya. Lah tujuan pemerintah ini kenapa sih harus ada pemerintah? Itu kan memfasilitasi supaya apa? Ya supaya masyarakat ini semuanya memiliki sebuah atau merasakan atau mendapatkan sebuah keadilan kan gitu kan. Lah berarti apa? Fokusnya pemerintah saat ini kasih aja fasilitas-fasilitas. Contoh fasilitas itu apa? Ya umpamanya tempat usaha kan gitu kan. Pasar-pasar ayolah kita bangkitkan gitu kan. Kemudian apa perizinan-perizinan ya tentunya harus kita permudah. Kemudian permodalan juga harus ya. Nah, seperti itu aja pemerintah itu. Aksesnya akses awal aja kan. Akses awal Gitu kan. aja. Baru awal loh, baru awal ternyata Iya. kita tahu dulu kalau mau bikin Santripreneur, core-nya di mana? Masih ada lagi? Masih banyak. Tapi Iya. nanti dulu ya. Nanti dulu Mas, aku tak Nggih. coba Oh, iPad-nya dulu. monggo. Kita Jangan kemana-mana ya, cicipin nih. Bang, ya. Nggih. Kita lanjut lagi ya Mawar. Siap. Tadi kan hulunya Mas, hulunya apa hilirnya ya? Hulunya ya. Hulu. Hulunya itu kan ada di pesantren planner dulu. Setelah iklim yang di sini beres, geser ke santrinya. Masalahnya Mas, kadang kalau santrinya mau mulai itu mikirnya banyak loh Mas. Iya. Semacam legalitasnya aja itu kadang kita takut loh. Nanti kalau aku bikin NIB misalnya, langsung ditagih pajak. Untung belum mesti ditagih pajak lah, itu kayak gimana nih Mas? Padahal potensinya nyata loh ini untuk Iya. kita bilang santripreneur potensinya nyata. Untuk PAD kita yang banyak berkurang, Betul, kena opsi betul, salah satunya betul, kan. betul. Ini kan bisa Ah. jadi jawaban gitu Mas. Cuma takut loh Mas anak-anak itu, gimana tuh Mas? Iya, jadi itu juga menjadi sebuah apa ya, sebuah kendala atau masalah bagi kita, khususnya itu bagi generasi muda saat ini yang ingin mencoba untuk berbisnis. Gitu. Tapi satu hal yang ingin di sini kita sampaikan bahwa sebenarnya terkait masalah usaha itu memang harus mau nggak mau itu perizinan itu memang harus menjadi satu apa ya satu hal yang utama yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita kepingin usaha dan usaha itu maju serta berkembang, tentunya ya legalitas harus itu legalitas. Takut kan Mas? Lah itu masalahnya. Lah sekarang ini apa namanya banyak sekali dari Gen Z itu kadang-kadang takut gitu kan, ribet, mahal dan macam-macam, nanti kena pajak dan lain-lain. Di sini mungkin ingin sedikit saya sampaikan ya bahwa sebenarnya kita nggak usah takut seperti itulah. Karena apa? Karena fasilitas dari pemerintah sekarang juga sudah banyak, banyak kan. Sekarang sertifikat halal itu kan sudah gratis. NIB itu sekarang ya sudah apa? Ya lebih mudah lah dibanding yang dulu-dulu itu. Jadi
saya berharap di sini bagi kaum muda yang ingin berbisnis, tentunya ayo ditata, khususnya dari sisi legalitas. Oke. Legalitas. Kenapa harus legalitas? Sekali lagi, usaha tanpa legalitas itu sulit untuk berkembang. Karena kita untuk mengajukan kredit kepada bank untuk modal itu nggak bisa tanpa adanya legalitas kan gitu kan. Terus kemudian terkait masalah pajak ini sering menjadi satu masalah gitu kan, takut dan lain-lain. Saya rasa di sini kita nggak usah terlalu nggak usah terlalu takut ya. Kenapa? Dikarenakan pemerintah sekarang itu punya sebuah regulasi terkait masalah pajak bagi UMKM. Pajak UMKM itu apabila omset per tahunnya di bawah 450 juta itu tidak ada nol ya? Nol. Ini banyak yang nggak tahu. Nah, itu nol. Kecuali nanti kalau 450 juta sampai 4 miliar 800. Mulai naik tuh. Itu nanti dikenakan itu PPh finalnya itu sekitar hanya 0,5% dari laba. Dari omset. Dari omset. Iya, dari omset. Lah, itu kan tidak seberapa. Istilahnya itu 0,5. Baru kalau seandainya sudah di atas 4,8 miliar itu baru nanti kena pajak yang lain-lainnya lah, istilahnya seperti itulah. Di sini perlu kita sampaikan kepada semuanya. Jadi kita nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu takut untuk mengurus legalitas. Insya Allah sekarang itu pemerintah sudah mulai membuka diri dalam tanda kutip, dalam tanda kutip. Gampang sekarang itu banyak kok. Umpamanya NIB itu sekarang juga nanti banyak pendampingnya, istilah sertifikat halal itu malah gratis. Terus yang lain-lain juga banyak yang gratis lah. Itu dimanfaatkan. Ayo kita manfaatkan. Sekali lagi tanpa legalitas usaha tidak akan mungkin bisa berkembang dengan baik. Sulit. Nggak akan kemana-mana. Jalan di tempat nanti. Itu aja nanti. Kayak pajak tadi deh Mas. Sosialisasinya itu belum masif loh Mas. Tugas siapa ini kalau kayak gini? Ya tentunya. Pemerintah pusat Mas. Ya enggak lah. Sebenarnya ya kita semuanya lah. Artinya seluruh birokrat yang memahami hal ini ataupun masyarakat sendiri yang memahami tentang aturan-aturan pajak seperti ini ya seharusnya ya ayolah kita bantu pemerintah. Kita bantu teman-teman saudara kita UMKM itu supaya supaya paham gitu dan kita dan nggak takut gitu itu. Kalau dari teman-teman Pemprov sendiri rutin nggak sih Mas sebenarnya sosialisasi kayak gini? Jujur iya. Saya nggak pernah dengar. Gitu ya. Saya nggak pernah dengar. Makanya saya nanya sering nggak sih sebenarnya? Jadi kan sebenarnya jadi kita gini ya. Jadi seorang birokrat itu atau kita di anggota dewan itu kan, itu kita kan terbagi pada komisi-komisi gitu kan. Kalau saya komisi A itu kan bagian pemerintahan, bagian hukum. Tentunya ya kita banyak dan sering sosialisasi ya terkait masalah hukum, terkait masalah pemerintahan gitu kan. Mungkin yang komisi C, mungkin komisi B itu nanti yang akan sering berbicara masalah ini. Itu dari sisi legislatif. Terus kemudian di eksekutifnya kan banyak dinas-dinas itu kan. Kadang-kadang ya dinas teknis itu kan ya berbicara fokus kepada ada yang pendidikan, ada yang itu kan ya nggak mungkin juga sering ngomong tentang pajak itu kan enggak. Jadi tapi nanti bagian pajak juga tapi yang pasti yang saya tahu ya banyak sih, sudah banyak sosialisasi. Tapi ya mungkin pemerintah gitu. Selain masalah sosialisasi Mas, ada lagi Mas yang ditakutin teman-teman Gen Z, Gen X ini pungli Mas. Khawatirnya gratis kok. Loh, aku dimintain gitu, gak sekali dua kali muncul suara-suara kayak kapan hari itu saya sempat siaran bahas ini Mas. Bahas soal NIB gitu kan. Muncul gitu masuk. Dimintain ada uang administrasi gitu. Nah, ini kayak gini-gini nih ternyata di tataran akar rumput banyak Mas. Gimana kalau kayak gini Mas? Ya itu ya dalam tanda kutip itu sebuah penyakit pada negara kita ya mohon maaf gitu kan. Kita nggak menutup mata lah terkait hal-hal seperti itu. Memang banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan itu untuk istilahnya itu untuk kepentingan pribadi masing-masing lah. Tetapi yang pasti itu kadang-kadang kita itu sering sekali itu apa? Kita takut melangkah. Itu bukan karena realita. Paranoid sendiri. Itulah paranoid. Itu masalahnya itu. Kita belum mencoba kadang-kadang itu lah. Kita sebagai Gen Z ini kalau memang mau maju terobos dulu lah, apapun itu tabrak aja dulu, lakukan terlebih dahulu, itu istilahnya itu. Masa Gen Z kok berani istilahnya ngapel ke rumah tetangga kok masa kayak gitu nggak berani kan gitu. Iya itu mana kan gitu. Jadi harus seperti itu. Artinya berani sikat dulu gitu. Iya, jadi kalau kita makanya yang perlu untuk kita tanamkan pada Gen Z itu adalah prinsip dalam hidup.
Kita kalau sudah punya prinsip, punya kemauan dan kemauan itu baik, itu menjadi prinsip kita, lakukan. Kita jangan mundur dulu gitu loh. Karena tidak ada kesuksesan bagi orang yang selalu takut untuk melangkah. Nggak ada Mungkin orang yang overthinking, yang paranoid nggak bakalan kemana-mana. Itu jalan yang tepat pasti. Lah makanya di sini ya mumpung kita juga berbicara seperti ini, didengarkan banyak orang, juga dilihat banyak orang. Satu hal yang ingin saya sampaikan, ayo, tidak ada kesuksesan ketika kita takut untuk melangkah. Kalau kita takut ya wes diem di situ ya. Karena apa? Karena kesuksesan itu pasti akan dimulai oleh satu langkah awal. Itu pasti. Harus mulai dulu. Iya, ada brand yang just do it gitu. Nah, iyalah kononis itu kan. Betul, lah itu sebenarnya yang perlu. Modalnya tapi pripun Mas. Ini problem lagi tuh. Pasti kan panjenengan ketika reses misalnya pasti sering dapat sambatan. Betul. Pak modal, Pak modal. Nah, Pak, itu balik lagi kepada legalitas usaha. Oke. Gitu. Iya. Jadi kita tidak mungkin kita itu jadi usaha itu akan bankable. Yang akan dibiayai dan bisa dibiayai oleh siapa namanya bank itu ketika apa? Ketika administrasinya itu jelas. Oke. Termasuk administrasi di situ itu adalah legalitas usahanya. Salah satunya. Oke. Iya. Ya kecuali kalau kur kan gitu kan. Kalau kur itu memang dipermudah oleh pemerintah, tapi itu kan nggak banyak juga istilahnya. Alokasinya terus terbatas, terus kemudian juga apa namanya rebutan juga kan karena ya itu pagunya berapa masyarakat itu banyak yang karena ada alokasi APBD kalau saya nggak salah ya untuk kur itu ya. Kur itu bukan. Kur itu pusat. APBN. Yang kemarin sempat ramai itu Mas. Kalau di Jawa Timur itu ada Prokesra. Itu Prokesra itu yang cuma 0,3 ya. Itu dia ya. Nah ini kita sosialisasi juga lah pada kesempatan ini juga kepada Gen Z. Jadi apabila memang sudah punya usaha, ayo kita berharapnya itu langsung aja legalitasin gitu, yang jelas gitu, perjelas itu. Setelah itu pemerintah Jawa Timur ini sudah membuat satu program juga untuk memfasilitasi bagi Gen Z atau siapapun lah dari kita itu yang ingin usaha. Itu kita mengalokasikan itu ada namanya kredit Prokesra. Yang 0,3%. Yang 0, itu lebih rendah dibanding kur. Dari mana-mana juga lebih rendah Mas, 0, Mas. Betul. Dan menarik itu hanya yang bank yang bisa yang dikasih kesempatan untuk mengucurkan itu bank UMKM. Loh, cuman yang kantornya di kantor pusatnya di sini. Ya. Darmo sini ya? Betul. Iya. Itu bank UMKM. Jadi bukan bank Jatim, bukan yang lainnya, tetapi bank UMKM itu khusus penyalur daripada Prokesra dengan bunga 0,3%. Lah. Sikat loh. Iyalah. 0,3% loh. Dan itu haknya kita semuanya sebagai warga Jawa Timur ini, ayo gitu. Ruangnya sudah ada, sikat gak sih ya? Kalau kamu gak mau sikat ya eman gitu kan. Tapi balik lagi itu miliki usaha, yang kedua legalitasnya. Itu yang paling penting. Biasanya Mas modal beres nih Mas, modal beres. Masalah selanjutnya adalah gempuran impor Mas. Tapi nanti dulu, jangan mana-mana. Kita lanjutin lagi ya Pak, impor Mas. Saya tuh sempat keinget ada cerita panjenengan kalau nggak salah ya soal barang impor itu murah banget gitu kan. Bahaya loh ini Mas buat UMKM. Anak-anak Gen Z yang mau pengen punya usaha ngelihat misalkan mau jual air misalkan, tapi impornya lebih murah. Mas, takut mereka Mas. Gimana proteksinya dari teman-teman pemerintah provinsi dan legislatif seperti apa Mas? Jadi kalau proteksi, kalau kita berbicara tentang proteksi, saya rasa ya Pemprov Jawa Timur ini sudah banyak melakukan hal ya. Artinya proteksi, contoh seperti kayak menjelang Lebaran seperti ini, terus kemudian
menjelang Idul Adha gitu kan, kita melakukan pembatasan import agar sapi maupun domba itu nggak masuk di Jawa Timur. Itu sudah bertahun-tahun, itu pasti itu. Terus kemudian karena kita juga swasembada padi itu kan, kita itu nggak melakukan import juga gitu kan. Tetapi memang betul, artinya memang di antara istilahnya itu musuh daripada berdirinya atau munculnya UMKM pada Gen Z itu ya memang serbuan import itu kan. Contoh aja umpamanya kayak konveksi, kayak tekstil itu kan aduh murah-murah banget itu kan, apalagi sekarang bisa online, Alibaba langsung datang itu kan bisa juga gitu kan. Kalau ngomong kasarnya Mas ya, betul. rusak pasar Mas. Betul. Teman-teman saya yang ada di dunia tekstil, betul. Sambat Mas. Harganya bandingannya jauh loh. Iya. Itu kan, nah ini gimana nih Mas proteksinya kalau yang itu? Saya rasa kita gini ya, jadi usaha itu sebenarnya atau bisnis itu harus mampu mencari celah. Oke. Kan gitu. Jadi bisnis yang sukses itu kalau seandainya semuanya jualan es, ya kita jangan jualan es lah kan gitu kan. Ya, es yang mahal dulu, iya kan gitu kan. Ya. Atau umpamanya es tapi kita harus ada unik gitu kan, unik itulah. Betul. Yang pertama, apabila kita memang kepengen membangun sebuah usaha, ya usaha itu khususnya bagi Gen Z ya, ya cobalah kita berkreatif gitu kan. Kita harus kreatif untuk apa ya kira-kira ini yang beda dengan yang lainnya dan sekiranya itu nanti bisa diterima oleh calon konsumen kan gitu. Itu yang pertama. Jadi kita yang sering sekali kesalahan daripada Gen Z di saat kepengen istilahnya mendirikan sebuah usaha itu ikut-ikutan. Ada temannya, ada temannya itu usaha ini asik ikut online, semuanya online semuanya. Padahal pada sisi-sisi yang lain itu banyak potensi-potensi usaha yang bisa digarap. Itu yang pertama. Kurang jeli itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usaha itu tidak akan mampu itu istiqomah atau langgeng istilahnya itu atau eksis. Itu ketika kita itu istilahnya itu bukan takut ya, tetapi kita itu gampang putung. Gampang mutung. Sepakat Mas. Itu. Sepakat Mas, benar. Itu penyakit utama yang sering sekali yang kita temukan itu pada Gen Z itu seperti itu. Iya. Usaha nggak laku, udah 3 bulan udah ganti lagi. Dapat istilahnya itu dapat masukan dari temennya itu pindah lagi. Karena apa? Karena usaha sekali lagi itu tidak akan mungkin bisa berjalan itu tanpa harus ada semacam keistiqomahan, konsistensi. Betul Mas, benar. Itu. Ya saya pernah tahu ada tempat makan enak Mas di Darmo, daerah Darmo situ Mas, enak banget. Saya baru ke situ sekali. Dia waktu itu baru buka. Terus 3 bulan selanjutnya saya kesana udah tutup. Saya cari tahu kan, saya penasaran kan, sampai saya DM, ternyata punyanya teman saya. Saya tanya, kenapa ditutup? Sepi ya? Kan baru, kan orang belum kenal, kok ditutup? Nah, itu kan padahal kayak gitu kan sebenarnya itu kan bisa, artinya nanti dia berkreasi gitu kan. Tempat tempat restonya itu umpamanya itu bisa dibikin apa atau ada live musiknya atau umpamanya apa kan gitu kan, atau umpamanya dibikin menu bundling gitu kan, bundling supaya lebih murah dan macam-macam sebenarnya. Itulah kita kreatif seperti itu. Itu yang kurang kadang-kadang itu. Dan itu tidak bisa muncul lewat pelatihan Mas. Nggak bisa. Harus diri sendiri. Dan itu harus istilahnya ya kita sesering mungkin untuk mencari inspirasi memang, jalan-jalan, terus kemudian kita lihat-lihat, terus kita analisa gitu kan, kita praktekkan itu. Oke, jadi memang percuma walaupun dari teman-teman Pemprov ngasih pelatihan sebanyak apapun, kalau dari diri sendirinya nggak muncul gitu. Betul. Apalagi mohon maaf, sering sekali program pemerintah berupa pelatihan itu mandek pada pelatihan itu. Itu masalahnya. Ya. Makanya saya sepakat makanya dari awal tadi saya sebutkan, saya jelaskan, udahlah jangan terlalu tergantung lah sama pemerintah itu. Pemerintah belum selesai nih dengan dirinya itu belum selesai gitu loh, belum selesai. Apalagi mikirin masyarakat Jawa Timur yang 40 juta lebih itu kan udah kan selesai. Makanya kita harus berkreasi sendiri. Berarti kalau tak tarik ke santriprener lagi, pesantrenpreneurnya ini harus kuat dulu. Harus kuat Mas, iklim. Dan misalkan ada pesantren satu yang sudah sukses, jangan ragu buat ngajari pesantren lainnya. Betul. Dan yang istilah belum itu jangan ragu-ragu untuk istilahnya belajar kepada gitu. Tapi yang udah bisa nanti mikir pesaing kira-kira. Enggak, insya Allah tidak aman. Ya contoh aja, mohon maaf, seperti yang di Sunan Derajat ya. Selain kita itu mengembangkan bisnis, ya alhamdulillah kayak kemarin aja baru 2 hari yang lalu kita itu membuka family care.
Oke. Itu ada 4 tingkat itu kayak mall gitu gede itu. Iya. Isinya Itu apa aja, Mas? isinya kalau lantai pertama itu ya mall, apa namanya? Minimarket itu kan. Terus kemudian yang kedua itu ya kafe-kafe macam-macam seperti itu. Terus yang ketiga itu ya kayak apa namanya? Family care lah ya, semacam kayak ada apa namanya istilah orang perempuan-perempuan sekarang itu apa? Nyalon gitu-gitulah gitu. Terus Ya, kemudian facial facial gitu ya. dan lain-lain Oke, itu iya. macam-macam itu. Kemarin Pak Menteri Koperasi yang Keren, gitu. keren. Nah ini harusnya bisa siap ngajari juga Lah, kan? selain kayak gitu-gitu, itu kita juga ada. Jadi di perekonomian ini yang kebetulan ini adik saya ini yang memegang ini kan gitu. Itu apa namanya? Ada semacam kayak untuk pengembangan bisnis. Sekaligus di situ ada semacam kayak BLK, Balai Latihan Kerja, ya. Wow. Jadi di situ kita memberikan kesempatan kepada pesantren-pesantren yang lain apabila kok ingin belajar, ingin istilahnya itu studi banding dan lain-lain, kami persilakan monggo gitu loh. Ayo kita ajari nanti Wow. gitu. Jadi mitra-mitra mentor kayak gini yang harusnya diperbanyak, Mas. Betul. Bukan pelatihan yang ya wis ayolah pelatihan datang tanda Enggak, tangan enggak lah. lagi pulang kayak Itu gitu ya. itu yang apa namanya programnya pemerintah selama ini yang dan yang seringnya kayak gitu itu kan. Iya. Makanya ya itulah makanya saya sering sekali itu di saat di kantor kita rapat itu kan ya sering saya berbicara kalau memang kepengen peningkatan atau meningkatkan daripada SDM Jawa Timur khususnya di bidang istilah bisnis atau usaha entrepreneur itu kita nggak cukup lah, jangan melihat kuantitas tapi lihatlah pada kualitas. Gitu. Sekarang itu kan yang sering itu kan kuantitasnya. Pelatihan banyak, kelompok ini dikasih pelatihan, tapi ya setelah pelatihan pleng hilang Lepas. Iya apa Mas KPI-nya itu ya Mas? Banyak pertanyaan ya, Mas. Lah, Kan itu. kalau kualitas itu kalau zaman saya kuliah dulu Mas ya. Penelitian kualitatif itu angel Mas pembuktiannya. Betul. Ya apa ini berhasilnya dari mana? Makanya kan Betul, diambil iya. mungkin ya, diambil gampangnya. Betul. Tapi ternyata ini masih kurang Mas. masih kurang. Jadi nggak bisa sebenarnya itu masyarakat itu hanya umpamanya kita sadarkan aja nggak bisa. Tetapi harus selalu kita dampingi gitu kan. Dampingi ya bukan hanya pendampingan secara keilmuan saja, tetapi ya kayak pendampingan itu modal. Terus kemudian mana nanti usaha yang sudah berjalan pendampingannya tentunya berbeda dengan Harus pendampingan berbeda, ya dengan itu. Jangan Jangan ya disamain. gitu Kalau loh. udah jalan diajari basic lagi ya. Ya males gitu Iya kan. kan? Nggih, Tapi gitu. kalau soal santripreneurnya nih Mas, jiwa tarungnya ya, jiwa saingnya, mereka sudah terlatih loh, otomatis nggak gampang mutung gitu ya? Atau gimana? Atau sama aja sebenarnya nih Mas? Ya dimanapun sebenarnya sama lah, tetapi potensi untuk tidak mutungan Aha. itu kuat santri itu sebenarnya bisa, gitu. Mas? Ya itu tadi karena memang sudah diajarkan kan dari pagi sebelum subuh harus bangun, dia harus nyiapin diri untuk apa? Ya mandi dan lain-lain untuk bersiap-siap ke masjid untuk sholat. Kemudian itu dia harus menata waktunya. Habis ini saya itu harus sarapan dulu atau ngaji dulu, kemudian nanti sekolah. Lah ini kan menata waktu dan mengatur waktu ini kan sebenarnya sistem iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu untuk berkolaborasi dengan banyak orang. Kan setiap saat itu berhubungan dengan temannya segitu banyak di kamar bersama dengan teman-temannya, ngantri mandi juga bersama dengan teman-temannya. Ini kan sebuah pelatihan skill of life, pelatihan hidup lah ya. Untuk pelatihan hidup itu agar apa dia itu mampu untuk bersosialisasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Karakternya beda-beda loh. Dan karakternya berbeda-beda. Ada yang Gitu. tiba-tiba dari luar Jawa gitu kan, Sumatera, Betul, Kalimantan. betul. Gitu. Dan ini adalah semacam kawajan gak dibuka ya. Betul lah. Godok dulu kamu berhadapan dengan macam-macam orang masuk dunia bisnis nggak Betul, kaget. nggak kaget. Jadi Iya. sebenarnya Iya. kalau kita Iya. bilang santri itu modalnya kuat loh buat masuk ke dunia bisnis. Sebenarnya potensinya kuat. Tinggal dikuatin dikit lagi Betul. motivasinya sama diajarin Betul. untuk ilmu bisnisnya. Kita umpamanya berpikirnya. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa ada data itu hampir 4 juta orang. Betul. Itu 1 juta orang aja yang mampu untuk kita create umpamanya. Yaitu SDM yang untuk istilahnya itu muncul untuk bisa membangun UMKM. Indonesia sudah mantap. 1 juta orang punya usaha nih Mas. Nggih umpamanya. Satu orang bisa bikin berapa lapangan kerja? Oh, 19 Oh, juta lapangan kerja beres Mas. iya. Kan? Betul. Itu bisa dong. Kalau kayak gitu terakhir nih Mas, Mas Iya. Iwan. Motivasi dong buat teman-teman santri, buat empower yang juga kebetulan Iya, santri. Supaya mereka lebih tatak dalam berbisnis, supaya mereka lebih gas gitu. Pripun Mas? Jadi untuk empower ya khususnya, jadi kita ayo bukan hanya dari sisi keilmuan dalam kehidupan ini, bukan dari sisi keagamaan dalam kehidupan ini, tapi banyak sekali hal-hal yang perlu untuk kita bangun pada diri kita untuk menjadi manusia yang lebih manfaat, Oke. manusia yang lebih sempurna. Nah, antara lain itu apa? Antara lain yaitu terkait masalah perekonomian ini.
Karena kehidupan ini, orang yang mampu secara ekonomi itu lebih terhormat, lebih mampu untuk mengendalikan orang lain. Nggak bisa dipungkiri itu. Maka dari itu kita jangan apa ya istilahnya, jangan naif terhadap hal ini. Ayo kita bangun perekonomian pada diri kita masing-masing dengan cara bagaimana. Satu, kita harus semangat. Kita jangan gampang untuk apa, untuk semacam kayak mutungan. Itu yang pertama. Ya. Rugi bangkit lagi itu. Kemudian yang kedua, tentunya satu, kreatif di dalam berpikir. Artinya usaha itu, karena semakin hari pasti usaha itu semakin banyak. Iya, Kita harus mampu untuk mencari celah gitu. Kita jangan ikut-ikutan. Semua bukan apa buka bakso, kita ikut-ikutan bisnis bakso, gak laku. Pesaingnya banyak gitu kan lah. Di sini kita harus apa? Kita harus mampu untuk istilahnya mencari celah. Apa yang sekiranya itu potensi dan prospek untuk bisa kita laksanakan. Kemudian yang paling akhir dan yang ini yang paling utama, usaha itu tolong legalitas itu yang nggak boleh lupa ya. Kita jangan seudon dulu lah terhadap pemerintah ini. Artinya kita sering repot, mahal, kemudian dipacekin dan lain-lain, udah tabrak dulu. Setelah itu nanti ayo kita carikan solusinya. Karena apa? Orang yang sukses adalah orang yang mampu untuk mencari solusi. Nggak cuma berhenti di masalah gitu kan? Nggak berhenti pada masalah itu loh keywordnya lawan. Yang pertama adalah kamu harus jangan mutungan. Itu yang penting gitu. Rumit kehidupan. Dan yang kedua, kalau soal bisnis, suzon terus. Jangan suzon terus ke pemerintah. Legalitas itu bukan untuk meres kamu, bukan, tapi malah justru untuk melindungi kamu. Betul. Dari bahaya penipuan misalnya. Ya kan? Soal legalitas nanti kapan-kapan Mandar bakal ngobrol sama Mas Iwan lagi deh. Menarik masalah legalitas ini, kita bakal bedah, tapi nggak hari ini. Terima kasih banyak Mas Iwan. Sama-sama. Inputnya luar biasa. Mas Banhar. Semoga habis denger ini teman-teman santri empower, jadi nggak mutungan, jadi semangat buat bisnis. Empower Banhar pamit ya, Mas Iwan juga pamit. Have a good night anyway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98.8